Oke, Pak, ini terkait dengan DPO, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat, dan juga ini kan belum ada putusan setelah dari tingkat 1 dan tingkat 2 ini juga masih sama. Adanya DPO yang masih dilakukan pencarian, namun ada juga yang salah tangkap dari kemarin, Peggy Setiawan ataupun juga telah mengajukan pra-peradilan. Ini Anda melihatnya dari kedua kasus tersebut seperti apa? Itu kan sudah diralat oleh Mabes Polri ya, bahwa yang dimaksud oleh Kapolda, itu kalau nggak salah humasnya Kapolda, kalau nggak salah menerangkan, sudah dihapus. Prinsip secara hukum, tidak ada kewenangan pihak kepolisian bisa menghapus putusan pengadilan. Kan itu putusan pengadilan yang ada di dalam diktumnya, kalau nggak salah katanya begitu, saya belum membaca itu. Kalau memang dibunyikan dalam diktum amar putusan pengadilan, nggak bisa menyatakan dua itu fiktif. Ya. Yang bisa merubah putusan pengadilan adalah putusan pengadilan. Sehingga diralatkan oleh pihak Mabes kan, yang dimaksud oleh pihak Kapolda itu adalah kalau masyarakat ada bukti nanti bisa diproses lagi. Kan sudah ada ralat kalau mengenai masalah itu. Tapi prinsip secara hukum, tanpa ada putusan mengatakan itu adalah fiktif, tentu adalah kewajiban pihak kepolisian mencari nama-nama yang 3 orang yang belum ditemukan. Kan konon katanya kan 11, 8 sudah ada, 3 belum. 2 yang belum ada, ternyata 1 ada Peggy Setiawan. Itu yang dikirakan yang kemarin sudah diputus pra-peradilan, ternyata permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan diterima. Oke, ini juga dari keterangan Liga Akbar yang tadi sudah disampaikan setelah dari Jogi, merupakan pengacara dari kelima terpidana ya. Dan ini yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana ini mengarahkan keterangan yang telah Liga Akbar untuk sampaikan dalam persidangan. Ini Anda melihat untuk mengarahkan dari suatu kasus hukum, ini seperti apa? Yang harus dibuktikan dulu benar atau tidak ada terjadi pengarahan itu. Itu kan, itu dulu. Kalau secara hukum nggak boleh ada pengarahan. Karena di setiap BAP itu selalu di kata akhirnya dikatakan apa, saudara memberikan keterangan itu ada diajar-ajari tidak oleh penyidik orang lain, ada dipaksa atau tidak, kan begitu kan. Artinya secara hukum nggak boleh. Ya. Pertanyaan apakah memang ada atau tidak ini dulu. Kalau ada tidak nanti apa. Kalau memang tidak ada, tentu kan ini berjalan apa adanya. Kalau ada, tentu kan ini bisa jadi masalah secara hukum. Karena di dalam BAP itu selalu di bawah, apakah saudara diarahkan atau tidak, ada pertanyaan itu. Tidak, itu adalah jawaban dia sendiri. Dan memang nggak boleh untuk mengarahkan di dalam BAP itu apa adanya, kan kita mencari Saat penyidikan begitu ya. Tapi ini kembali lagi, benar ada nggak pengarahan itu dulu. Ini mengatakan begitu, ini belum tentu menerima juga kan. Oke, tapi kondisinya di sini waktu tadi yang disampaikan bahwa saat melakukan asistensi terhadap 5 terpidana, kuasa hukum dari Jogi Nainggolan ini mengatakan bahwa ada luka-luka yang didapati dari kelima terpidana ini dalam tubuhnya. Ini apakah juga bisa menguatkan terkait dengan adanya paksaan ataupun juga secara tidak prosedural dalam penyidikan? Kalau bicara secara hukum, ini lukanya nih kena apa? Siapa yang membuat dia luka? Siapa pelakunya, kan itu kan? Kalau dia jatuh luka, ya dia jatuh luka. Ya. Tapi kalau ada penyidik yang membuat dia luka, itu kan lain jalan cerita. Ini yang harus kembali lagi, ini ada begini nih, lukanya kenapa? Karena jatuh kah? Atau karena berkelahi sama temannya kah? Atau karena pihak yang berwenang? Nah, kalau ada itu nanti itu yang akan kelihatan. Jadi selalu itu dulu dibuka.